Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mari kita memperlengkapi diri kita agar kiranya Tuhan berbicara kepada kita dalam melewati hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022. Mari kita persiapkan diri kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari zaman Yudas, ternyata konflik di tengah-tengah gereja itu sudah ada. Artinya, ketika gereja itu lahir, sudah muncul berbagai macam konflik yang dihadapi oleh gereja. Yudas melihat di tengah-tengah gereja pada waktu itu ada setidaknya beberapa kelompok yang membangun gereja itu. Meski ada kelompok yang efeknya membawa negatif, tetapi ada juga kelompok yang membawa hal-hal yang positif. Yang pertama adalah kelompok para pengejek. Di tengah gereja yang dihadapi oleh si Yudas pada waktu itu, dia menghadapi ada ternyata oknum-oknum yang suka mengejek. Mereka yang suka mengkritik dan minim dengan berdoa. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tugas orang Kristen itu harus hidup dalam doa. Karena doa itu adalah menjadi napas iman orang percaya pada waktu itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kelompok mereka inilah yang nantinya mengakibatkan banyak konflik, dan konflik yang kecil menjadi konflik yang sangat besar, yang aturannya bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi sangat sulit untuk diselesaikan pada masa itu. Seakan-akan mereka bangga jika mereka bisa memecah belah suatu kelompok orang kudus pada waktu itu. Jadi mereka bangga dengan kebodohan mereka yang memecah belah itu. Atau dalam istilah Batak, perbada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada orang yang bangga dirinya menjadi perbada. Atau menganggap bahwa perbada itu adalah bagian dari talenta yang daripada Tuhan. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, efek dari kelompok yang pertama ini sungguh sangat tidak membangun di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Karena mereka datang hanya untuk mengejek, memecah belah, dan mereka tidak hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua ada kelompok Yudas, di mana si Yudas mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara yang kekasih. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kelompok ini adalah kelompok yang satu ide dengan si Yudas, yang satu pemahaman dengan si Yudas, yang satu tujuan dengan si Yudas pada waktu itu. Yudas adalah seorang tokoh yang menggumuli imannya, menghidupi imannya, hidup dalam Roh Kudus pada waktu itu, hidup dalam kasih, yang semakin hari imannya semakin bertumbuh, rasa percayanya kepada Tuhan semakin bertumbuh, dan tidak hanya iman yang bertumbuh, tetapi iman itu membuahkan buah-buah yang begitu baik di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Merekalah yang saling mengasihi, merekalah yang mau berkorban untuk orang lain, merekalah yang nantinya mau menyuarakan perdamaian pada masa itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Lalu ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang ragu-ragu atau kelompok mereka yang bimbang, di mana mereka ini kurang berani. Kadang mereka memilih untuk satu jalan dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok pengejek, tapi nantinya mereka ragu-ragu lagi, mereka ke kelompok yang kedua, dan bukan malah membangun, tetapi menjadi menjembatani hal yang negatif antara kelompok satu ke kelompok yang dua. Dan mereka tidak punya pendirian yang tetap. Di samping itu mereka dualisme. Kalau mereka datang ke tengah-tengah jemaat, mereka beribadah dengan begitu khusyuknya, tetapi setelah itu nantinya mereka hidup dalam keduniawian. Jadi seakan-akan Tuhan itu hanya ada di tengah-tengah bangunan gereja pada waktu itu. Setelah mereka keluar dari pintu gereja itu, mereka kembali menjadi hidup seperti mana dahulu kala mereka hidup dalam keduniawian.
Jadi kelompok inilah kelompok yang tidak dikuasai Roh Kudus juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sekarang kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di kelompok yang mana? Karena ternyata sampai hari ini juga yang dihadapi oleh gereja masa kini. Apakah kita menjadi bagian dari kelompok yang pertama, yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Hal ini masih eksis hingga pada hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, si Yudas mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa yang akan kita lakukan di masa penantian ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Tentu ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Inilah masa-masa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Firman Tuhan yang pertama hendak mengajak kita membangun diri kita sendiri dalam firman Tuhan. Menghadapi para pengacau, para orang-orang yang hendak merusak, pembohong, pengajar sesat. Kita harus lebih dahulu membangun diri kita sendiri dalam firman Tuhan. Menghadapi bobroknya moral orang di masa sekarang ini, bobroknya mental di masa sekarang ini, kita harus membangun diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk memperbaharui, untuk memperlengkapi, untuk menjadikan seseorang itu menjadi seseorang yang mengerti kehendak Allah, menjadi seorang yang mengerjakan apa itu yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selaku kita orang Kristiani, kalau firman Tuhan tidak kita hidupi, tidak ada firman Tuhan datang ke tengah-tengah hidup kita ini, bagaimana kehidupan kita ini? Mungkin dosa itu menjadi hal yang biasa kita lakukan. Mungkin melakukan atau mengatakan kebohongan itu menjadi sesuatu yang biasa dan tidak ada rasa bersalah dalam diri kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita harus memperlengkapi diri kita harus membangun diri kita di dalam firman Tuhan. Di mana kita bisa menemukan firman Tuhan? Salah satunya di gereja. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan di sana. Di tengah-tengah PA kita. Apalagi zaman yang sangat maju ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu melalui media-media yang kita miliki saat ini, yang mampu memperlengkapi dan membangun diri kita. Dan tentunya firman Tuhan yang baik itu adalah yang mengerahkan kita untuk menjadi lebih baik ke depan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan yang sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pelihara diri dalam kasih Tuhan. Orang percaya tentunya akan aktif dalam persekutuan dengan Allah. Orang percaya tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan ikut terlibat dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Di mana persekutuan orang-orang percaya itu? Salah satunya adalah di gereja. Mengapa sekarang ini di gereja menjadi kurang menarik? Mengapa orang-orang kurang menarik mendatangi gereja? Tentunya kita tidak boleh menyalahkan gerejanya. Tentunya kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus melihat ke dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apakah kita sudah menjadi bagian dari gereja itu sendiri? Apakah kita sudah aktif di tengah-tengah gereja kita sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah kita sudah menjadi orang yang ikut dalam persekutuan di tengah-tengah gereja kita? Atau jangan-jangan kita masih seperti orang lain di tengah-tengah gereja kita, menjadi alien, datang ke gereja tetapi tidak ikut dalam persekutuan itu, datang ke gereja tetapi tidak merasakan betapa indahnya persekutuan di dalam kasih Tuhan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pelihara diri dalam kasih Tuhan, memelihara diri dalam kasih Tuhan, menjaga diri kita ini di dalam kasih Tuhan, supaya kita juga mengasihi sesama kita di tengah-tengah kerja kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara diri dan membangun diri kita di dalam Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur firman-Mu bagi kami hari ini, Tuhan,
yang mengajak kami agar kami semakin membangun diri kami dalam Tuhan dan memelihara diri dalam kasih Tuhan. Supaya persekutuan, supaya dimanapun kami berada ya Tuhan, firman Tuhan menjadi yang kami kedepankan. Dan buah dari iman kami terlahir atau berbuah dari kehidupan kami tengah-tengah persekutuan kami. Kami Tuhan berdoa, bagi jemaat Tuhan lindungilah, berkati mereka. Berkati keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kuatkan mereka menghadapi proses kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Dan bila ada yang menggoda untuk membuat jemaat-Mu jatuh ke dalam dosa ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan Roh Kudus agar mereka mengerti mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki dari jemaat Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, Engkaulah yang memperlengkapi, Engkau yang membantu para parhalado, membantu jemaat-Mu ya Tuhan untuk bersatu padu, membangun persekutuan dan persaudaraan di tengah-tengah gereja yang Tuhan miliki. Dan kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Sehingga mereka dalam sukacita menjalankan tugas yang Tuhan anugerahkan bagi mereka melalui negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.